Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat peradaban dimanapun Anda berada? Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Siniar Sekolah Peradaban Cilegon. Apa kabar Pak Ben? Alhamdulillah luar biasa, baik sekali. Ya, kita kembali lagi dengan topik-topik yang kita bahas yaitu seputar pendidikan nih Pak. Ya, Karena bagaimanapun pendidikan ini adalah sebagai dasar dari peradaban. Bukan karena sekolah kita namanya sekolah peradaban Pak ya. ya, Karena sebuah bangsa yang berperadaban maju itu pasti pendidikannya juga bagus. ya, ya. Terkait dengan pendidikan tentu akan berhubungan dengan kualitas nih Pak Beben. Kira-kira ada pesan nggak sih tentang dunia pendidikan Indonesia saat ini gitu? Ya. Pesannya Indonesia jangan terlalu banyak melihat negara lain. Nanti boleh dong melihat untuk mengamati, mempelajari, tapi jangan terlalu banyak gitu. Karena banyak sekali perbedaan. Banyaknya perbedaan itulah yang kita harus hindari, jangan terlalu banyak melihat dari negara lain. Sehingga kita harus lebih banyak menggali potensi-potensi yang ada di Indonesia. Itu pesannya. Apakah itu bagian dari bersyukur Pak? Kan katanya kalau kita mau bersyukur jangan melihat ke atas itu, kita harus lihat ke bawah. Nah, iya, atau memang harus seperti itu gitu. Dengan kekayaan Indonesia ya harus dibuktikan dengan syukurnya menikmati yang ada di Indonesia. Jangan terlalu banyak lihat keluar aja lah. Boleh tapi boleh ya. iya. Itu bukan sebuah kesalahan atau yang harus dikoreksi gitu. Iya, harus melihat tapi jangan terlalu banyak. Nanti kesulitannya ketika kita hidup kembali ke Indonesia, begitu ya. Nah, sekarang kita suasananya adem sekali nih Pak Ben. Alhamdulillah. Di tengah rimbun pepohonan, tanaman ya. Dan juga alam ini menjadi tempat kita belajar gitu ya. Hari ini kita akan membahas nih beberapa topik atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terjadi di dunia pendidikan gitu. Dari kita di awal sudah membahas tentang bagaimana kita sekarang ada di luar ruangan gitu. Tapi Pak Beben, ada sebagian anak yang ketika belajar tidak bisa menikmati seperti kita ini gitu. Karena ya tadi mungkin karena aturan atau konsep pendidikannya sehingga pembelajarannya itu harus dalam ruangan gitu. Kalau anak-anak belajar keluar ruangan ya mungkin hanya saat-saat tertentu, walaupun memang sekarang sekolah sudah mulai terbuka gitu dengan anak-anak boleh belajar di luar, tapi kan mayoritas pembelajarannya adalah di dalam ruangan gitu ya. Nah itu bagaimana sih kita menyikapinya sebagai pendidik atau ya mungkin bisa memberikan masukan untuk dunia pendidikan di Indonesia gitu. Nah ini saya kembali lagi kepada tadi itu, bahwa jangan terlalu banyak melihat di luar. Karena barangkali di luar itu potensinya berbeda dengan di kita gitu. Nah, apa hubungannya? Nah, kiblat pendidikan itu kan banyak sekali di negara-negara kecil tuh. Negara kecil yang barangkali sumber daya alamnya juga tidak sebanyak di Indonesia gitu. Potensi-potensinya tidak banyak sebanyak di Indonesia, sehingga mereka banyak belajar di ruangan. Untuk apa itu? Menggali potensi dengan cara penelitian dan sebagainya di dalam ruangan. Nah, kalau di kita dengan sumber daya alam yang begitu banyak, potensi-potensi yang begitu banyak, justru harus banyak belajar di luar. Mengapa di luar? Karena banyak sekali yang harus digali potensinya gitu. Nah, lalu hubungannya dengan anak, secara umum barangkali bisa dibuktikan ya. Justru anak itu kalau dibiasakan belajar di tempat terbuka, itu anak lebih nyaman, lebih eksploratif barangkali. Nah, adapun tadi misalnya mengapa ada beberapa anak yang tidak nyaman di dalam suasana terbuka, lebih nyaman di ruangan, itu barangkali pembiasaannya saja gitu. Sehingga saya mengharapkan sebenarnya sebelum masuk ke dunia pendidikan juga anak-anak biasakan untuk memanfaatkan lingkungan yang ada di Indonesia yang kaya raya ini. Ya itu, pendeknya begitu. Jadi memang siswa itu lebih tereksplor gitu ya, atau mereka lebih mencari apapun yang ada di alam bisa jadi bahan belajar seperti itu ya Pak Ben ya? Iya, karena mengamati itu kan bagian keutamaan anak-anak. Sedangkan kalau di dalam ruangan yang diamatinya terbatas. Apalagi kalau misalnya di dalam ruangan tidak diberikan fasilitas yang mencukupi gitu. Nah, ada kadang-kadang memang ketika dalam ruangan disediakan misalnya alat peraga layar ya untuk menyaksikan.
ya itu juga terhambat. Kenapa? Karena justru banyak sekali yang bisa dipraktikkan secara langsung, baik itu di sekitar tempat belajarnya ataupun yang tidak begitu jauh dari tempat dia sekolah. Nah itu. Ya. Saya jadi teringat sebuah saya pernah baca gitu sebuah buku atau artikel gitu sejarah tentang laboratorium, Pak Wigan. Nah, gimana? Menarik. Jadi ternyata di Inggris itu kenapa mungkin kemudian sekarang sekolah itu menjadi ada dalam ruangan, karena pada awalnya ketika mereka mau mempelajari hal-hal yang di alam kan kondisi iklim, kemudian cuaca sangat tidak memungkinkan, sehingga benda-benda yang harus mereka pelajari di luar itu kemudian dimasukkanlah ke dalam ruangan. Ya pembelajaran yang seharusnya di luar kemudian di dalam itu karena kondisi-kondisi yang seperti tadi, seperti iklim atau cuaca. Nah, sehingga akhirnya malah jadi keterusan gitu, bahwa yang namanya belajar itu ada dalam ruangan gitu. Sehingga di Indonesia pun yang iklimnya bisa cukup bersahabat dengan kondisi manusia, ikut di dalam ruangan. Nah itu yang saya maksud tadi di awal itu. Iya. Jangan terlalu banyak melihat keluar, ya, karena di Indonesia itu banyak sekali yang harus kita lihat. Itu jangan lupakan itu. Ya, menarik sekali nih ya tentang pembelajaran di luar, bahwa ya memang seperti itu gitu. Fitrahnya manusia itu kan bebas ya. Kalau manusia seperti kita kemarin aja ketika masa Covid, ketika manusia dikurung, akhirnya apa yang terjadi? Wah, mungkin bagi yang sudah merasakan masa karantina atau isolasi mandiri, akan ada rasa bosan dan lain-lain. Karena fitrahnya manusia itu memang aktivitas di luar ruangan gitu ya, Pak Ben. Ya, pelaku karantina ya. Saya 2 kali. Nah, hubungannya dengan kualitas pendidikan, yaitu juga dengan adanya ujian-ujian, Pak Ben. Karena konon katanya, ketika kita melakukan ujian nasional dan lain-lain, itu tujuannya adalah untuk mensetarakan atau pokoknya memeratakan kualitas pendidikan di Indonesia, sehingga ujiannya ada nama ujian nasional, kemudian mungkin sekarang namanya ujian sekolah, itu zaman-zaman dulu ada Eptanas gitu ya. Nah itu kan tentu anak-anak juga pasti belajar dalam ruangan. Nah ketika ujian juga di situ ada aturan-aturan, Pak Ben, yaitu anak-anak saat ujian tidak boleh berdekatan. Ada pengawas yang serem gitu mungkin ya, kalau biasanya dua. Mungkin zaman-zaman kita dari dulu sekolah lain. Dari sekolah lain. Sehingga anak-anak kayaknya mau komunikasi atau ngobrol saja menjadi hal yang menakutkan gitu, khawatir dia keluarkan. Nah itu bagaimana sih? Apakah bisa meningkatkan kualitas pendidikan juga itu seperti itu, Pak Ben? Nah ini yang sering saya senyumi ya. Bukan saya kritisi, saya senyum aja dulu gitu. Kan khawatir memang ada niat baik gitu. Ketika menguji peserta didik, maksudnya ujilah dengan yang dibutuhkan dalam hidupnya. Gitu. Misalnya apa ya? Dalam hidup itu butuh apa? Dia butuh ilmu pengetahuan, tes pengetahuannya. Ya dites saja, tidak perlu sampai ada pengawas baris gitu dari sekolah yang lain, segala macam itu. Tas simpan di mana? Di depan. Papan tulis, di bawah papan tulis. Tas simpan di depan segala macam. Gitu. Memang ketika anak mencari jawaban dari tas nggak boleh. Jawaban itu kan harus dicari. Gitu. Dari mana saja gitu. Itu makanya kalau misalnya tidak ada tempat untuk mencari jawaban, berarti disuruh menghafal. Iya. Barangkali yang pernah melakukan pembelajaran di lanjutan ya, S2, S3, banyaknya disuruh apa tuh? Ketika menjawab itu, jawab di rumah saja, artinya dibebaskan mencari ini segala macam. Nah itu, terus yang berikutnya, belajar ketika posisi ujian, malah anak itu makin, jadi egois barangkali. Duduknya lebih jauh dari yang lain gitu. Tidak seperti biasanya pada saat mereka belajar gitu ya. Padahal yang dibutuhkan itu kan belajar itu kerjasama, berkolaborasi, ya silaturahmi, saling memahami, bagaimana menguatkan empati, berbagi dan sebagainya gitu. Tapi di ujian-ujian itu hampir tidak ada gitu. Adanya sendiri gitu, si temannya. Jadi makin jauh tempat duduknya itu sekolah itu makin bagus ujiannya gitu. Lalu masalah disintegrasi, terus ketidakkompakan, ributnya antar kampung, itu dari mana diselesaikannya? Gitu. Karena faktanya juga di ujian juga memang berjauhan. Ya. Mari kita berdekatan lah gitu. Bahkan bila perlu, coba ada ujian yang paling bagus itu kalau yang nyonteknya barengan, lebih banyak gitu. Nah itu, lebih banyak. Bukan berarti kita mengajarkan nyontek atau gimana nih Pak? Ya nyontek itu kan dibutuhkan dalam hidup. Oh gitu. Waduh, saya ingin punya rumah nih, punya uang sekian. Kira-kira bentuk rumah yang bagaimana? Kan kita harus melihat ke yang lain. Melihat itu di sekolah itu kan nyontek.
Iya. Tapi hampir tidak boleh itu dilakukan di dunia pendidikan gitu. Padahal hakikatnya di dalam kehidupan ini banyak sekali yang dilakukan untuk kesuksesan itu apa? Nyontek. Beberapa kendaraan aja sekarang udah mereknya berbeda, suku cadangnya hampir sama. Hampir sama, bahkan bodinya juga agak mirip gitu ya. Iya, dan itu sukses kok. Gitu. Ya. Jadi ayolah kita sedikit-sedikit, tapi ini sih pikiran aja ya. Iya. Barangkali sepakat boleh, tidak sepakat juga. Kan dalam dunia pendidikan sah itu. Sah-sah saja. Iya. Gitu. Tapi kan ada alasannya misalkan Pak, ini kan untuk kejujuran anak dan sebagainya gitu. Sehingga dalam ujian ini anak kan harus mengerjakan sendiri, harus menghafal. Ya tadi yang mungkin Pak Beben bilang, kita harus mencari jawaban tapi jawabannya akhirnya harus dihafal di otak gitu. Bagaimana? Ya, mengajari kejujuran dengan mengajari kehidupan itu nggak seimbang. Kejujuran itu bagian dari mengajari kehidupan. Nah, ketika ujian-ujian itu konsepnya mestinya mengajari anak untuk hidup. Dalam hidup itu ada apa saja? Itu melihat atau mencontek karya orang lain atau meniru karya orang lain, itu juga kebutuhan hidup. Iya. Tapi mengapa hampir tidak diajarkan gitu? Misalnya, yuk kita lihat tuh bagaimana, atau kalau misalnya terlalu radikal mencontek itu nggak boleh. Memodifikasi gitu. Atau ada istilahnya ATM ya zaman Ya, sekarang. yang ATM gitu ya. ATM. Ini kok penting itu diajarkan loh, harus banyak gitu. Karena kalau tidak, akhirnya apa? Mencontek dengan keterampilan yang lebih lihai yang tidak diketahui oleh pendidiknya gitu. Nah ini hubungannya nanti dengan kualitas nih. Dengan kualitas pendidikannya. Ya, ini menarik sekali sahabat peradaban. Tapi memang waktu yang membatasi kita ya, karena kalau videonya terlalu panjang juga Nggak ada yang nonton nanti. itu masalah. Nggak ada yang nonton. Mungkin bisa kita lanjutkan di episode selanjutnya ya, karena kalau kita runut tuh banyak sekali pertanyaan atau mungkin bisa menjadi mitos atau legend dalam dunia pendidikan Indonesia itu. Menarik bila kita bahas gitu ya. Kalau disimpulkan nih, apa yang harus diperbaiki dari pendidikan di Indonesia sih Pak Ben? Saya selalu ketika membahas pendidikan itu yang dibahas itu bukan peserta didik, tapi para pendidik atau fasilitator. Jadi apapun kondisi siswa itu tidak perlu disentuh sebagai bagian dari evaluasi apakah itu yang menyebabkan meningkat atau menurun. Jadi siswa jenis apapun itu sebagai sesuatu yang harus kita bimbing, kita fasilitasi gitu. Sehingga apa yang harus ditingkatkan adalah, karena gini, lemahnya para pendidik dalam mengarahkan atau menggali potensi peserta didik. Nah itu, sehingga problem pendidikan itu bagi saya tetap yang harus ditingkatkan adalah bagaimana kualitas fasilitator atau para pendidik dalam rangka menggali potensi peserta didik. Sehingga ketika potensinya tergali, terus dihubungkan dengan potensi yang ada di Indonesia, nyambung, ya itulah kehidupannya, itulah kebutuhannya. Nah, jadi nggak usah jauh-jauh, harus bagaimana sih? Yuk, bagaimana konsentrasi para pendidik di Indonesia itu mampu dengan serta-merta kasih sayang, kesabaran, membimbing peserta didik, dan mampu menggali potensi yang ada di setiap peserta didik tersebut. Oleh sebab itu, saya selalu mengoreksi bahwa jangan sampai di dunia pendidikan itu secara resmi ada peringkat yang hanya minoritas didapatkan oleh peserta didik. Artinya semua peserta didik harus punya peringkatnya. Itu tugas pendidik itu, ya. Adapun misalnya satu anak itu peringkat yang terbaik, ya itu mah kemampuan dirinya gitu. Tapi memfasilitasi itu harus semua anak berprestasi. Menarik ya, sahabat peradaban. Semoga dari siniar ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran untuk bagaimana, terutama kita sebagai pendidik itu tahu bagaimana setiap siswa itu memiliki potensi yang luar biasa gitu ya. Dan hubungannya juga dengan tadi kualitas pendidikan bisa naik itu kualitasnya, ya bukan hanya sekadar dari apa yang sekarang sudah terlaksana saja, tapi dari berbagai macam usaha, tentunya dari fasilitator yang paling utama. Baik, sahabat peradaban dimanapun Anda berada, terima kasih yang sudah menyaksikan siniar ini. Insya Allah kita bertemu lagi di topik-topik selanjutnya. Terima kasih dari saya, Rizky, dan saya Beben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.